Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di kuliah online mata kuliah fikih siasa. Pertemuan yang ke-11 yang berjudul Negara Muslim sesuai dengan Demokrasi. Sampai kepada bagian keempat, kelompok yang ketiga. Moderat dan seimbang. Dan di antara kedua kelompok yang disebutkan di atas, ada kelompok ketiga yang mengambil jalan tengah. Mereka mengatakan bahwa unsur positif dalam demokrasi atau katakanlah inti daripada demokrasi itu sendiri pada hakikatnya merupakan sebuah pemikiran yang bersesuaian dengan ajaran Islam. Kita mengetahui bahwa inti dan substansi dari demokrasi adalah hak rakyat untuk memilih siapapun pemimpinnya. Tidak boleh ada yang memaksakan kepada mereka untuk tunduk kepada seorang pemimpin yang mereka benci atau mereka tolak, yaitu seorang pemimpin yang mencengkramkan kekuasaannya terhadap mereka dengan menggunakan pedang atau kekerasan represif. Inti atau substansi demokrasi itu juga berarti organitas akan adanya perangkat-perangkat pemerintahan yang memungkinkan rakyat banyak untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah dan penguasa ke jalan yang benar apabila mereka melenceng dari jalurnya. Juga perangkat-perangkat yang memungkinkan rakyat untuk memberikan peringatan keras kepada para pemimpin apabila mereka tidak mau mendengarkan aspirasi rakyat, bahkan memungkinkan rakyat untuk menurunkannya dengan jalan damai. Kemudian kelompok ini juga berpandangan apabila ada perbedaan pendapat antara pemimpin negara dengan lembaga permusyawaratan rakyat atau parlemen atau majelis umat atau apapun namanya, apabila perbedaan pendapat tersebut terjadi dalam masalah-masalah yang berkenaan dengan syariat, maka perbedaan pendapat tersebut dihukumi dengan kembali kepada Allah dan Rasulnya sesuai dengan perintah Allah SWT. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlain pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Dan para ulama sudah bersepakat dalam sebuah konsensus atau ijma bahwasanya dimaksudkan dalam ayat ini adalah kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah. Tentunya dalam proses kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah haruslah diperhatikan agar kita bertopang pada orang-orang yang berkompeten di bidangnya, yaitu para ulama yang mumpuni, para ahli-ahli ilmu agama, ilmu Al-Quran, ilmu hadis, fikih, dan usul fikih, yaitu orang yang mempunyai kapasitas mengumpulkan antara ilmu-ilmu fikih terhadap hukum-hukum parsial dan ilmu fikih terhadap maqasid syariah yang bersifat komprehensif dan skolastik. Orang-orang yang menggabungkan antara fikih syariat dan fikih realitas sesuai dengan konteks di mana dia hidup, maka masa yang dipenuhi dengan berbagai aliran, pemikiran dan prinsip baru ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri, pihak berwenang, di antara mereka tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka, Rasul dan ulil amri tersebut. Quran Surah An-Nisa ayat 83. Sementara jika terjadi perselisihan pendapat dalam masalah-masalah hidup lain yang bisa dilihat dalam berbagai perspektif yang berbeda dan termasuk dalam kategori perkara mubah atau dibolehkan, sebagaimana masalah ijtihadiyah lainnya yang berkenaan dengan manusia harus ditentukan oleh para ahlinya. Maka yang menjadi penentu dalam hal ini adalah kelompok mayoritas, karena pendapat dua orang lebih dekat kepada kebenaran daripada pendapat satu orang. Banyak bukti yang berasal dari syariat, tetapi karena keterbatasan tempat, silahkan membaca melihat jauh pada kitab yang berjudul Min Fiqhi Ad-Daulah fi Al-Islam.
Walaupun demokrasi merupakan hasil karya manusia, hal itu bukan merupakan titik kelemahan konsep ini, karena tidak semua hasil karya manusia bersifat berbeda. Bukankah Allah SWT memerintahkan kita untuk mengoptimalkan penggunaan akal rasional kita? Kita disuruh berpikir, mengkaji, merenung, mengambil pelajaran dan beristihad. Memang benar hasil istihad manusia harus dipelajari dulu. Apakah bertentangan dengan ajaran Allah atau tidak berlawanan, bahkan berjalan sesuai dengan ajaran Tuhan. Di dalam demokrasi terdapat dasar-dasar syuro, juga aspek nasihat dalam agama, amar ma'ruf dan nahi munkar, saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran, menegakkan keadilan, memberantas kezaliman dan mencapai maslahat sekaligus menghindar dari kerusakan dan sebagainya. Kita cukupkan pertemuan kali ini. Kita bertemu kembali di bagian kelima. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.